juga berlaku kepada kita, kepada umat yang justru kepada kita Al-Quran diturunkan. La taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas dalam agama, ya. Dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah, celakalah orang yang tanattu. Siapa mereka? Mereka yang melampaui batas. Beliau katakan, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dibinasakan Allah Ta'ala karena mereka melampaui batas dalam agama. Ya. Bid'ah termasuk sikap gulu. Berikutnya, bid'ah menyebabkan perpecahan. Surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Allah katakan ini yang aku perintahkan, ini Al-Quran, ini sunnah, ini adalah jalan yang lurus. Maka fattabi'uhu, ikuti jalan yang lurus. Pada saat yang sama Allah jelaskan ternyata ada juga jalan yang lain. Nah, jalan yang lain adalah jalan yang sesat. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain. As-subul, Allah akan jelaskan as-subul. Subul ini jalan sabil. Kalau sabil itu satu, subul banyak. Nah, apabila kita mengikuti subul, maka yang pertama tafarruq, perpecahan. Tafarruq fatafarraqa bikum an sabil, bercerai-berai. Bercerai-berai. Karena apa? Karena masing-masing mengikuti firqahnya, masing-masing mengikuti syaikhnya, masing-masing mengikuti manhajnya. Jadi firqah. Ini yang terjadi pada umat Islam. Tatkala mereka mengikuti jalan-jalan yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka terjadilah firqah. Sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah SAW tentang dalam hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, bahwa orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan. Umatku akan terpecah belah menjadi 73, lebih banyaknya 73 golongan. Karena apa? Karena bid'ah, tafarruq, firqah. Padahal Allah SWT jelaskan ini, ikuti jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus, jalannya para anbiya, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jadi bid'ah menyebabkan perpecahan. Karena masing-masing berpegang teguh pada bid'ahnya.
Jawa mengenal bulan Muharram sebagai bulan sial, ya, Suro dan Suro ya. Kalau di Banjar, Kalimantan, bulan Safar lain, terjadi firqah, perpecahan. Berikutnya perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang ayat ini, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya, adalah jalan yang Allah serukan, yaitu as-sunnah. Sedangkan as-subul, jalan-jalan yang lain adalah jalan-jalan orang yang berselisih, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Mereka adalah para ahli bid'ah. Nah, ini kitab Iqtisam ini saya belum tahu apakah sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Ini sangat baik untuk dibaca, tentang masalah bid'ah juga. Besar Imam Asy-Syafi'i, ulama besar ya. Ini termasuk kitab klasik ulama dahulu ya. Al-Iqtisam. Ini kali yang jadi nama toko buku ya. Oh iya. Jadi toko buku ya, jadi Ramangan. Al-Iqtisam. Toko buku dan penerbit ya, gimana? Al-Iqtisam kitab mumtaz. Ya. Saya belum tahu apakah sudah ada terjemahannya. Iqtisam Imam Syafi'i, bagus sekali ya dibaca. Tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan sunnah dan bid'ah. Jadi as-siratal mustaqim menurut Imam Asy-Syafi'i adalah sunnah. Nah, jadi ketika kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim dan surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholat, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, maksudnya adalah as-sunnah menurut Imam Syafi'i. Ya. Baik, ini bawa bukunya. Ada juga buku bagus, Al-Madkhal ila Dirasatil Aqidah ala Madhahibi Ahli Sunnah wal Jamaah. Sudah terjemahkan oleh Ustaz Anis Mata, terbitan Al-Manar. Judulnya Pengantar Studi Islam. Nah, bagus juga ini buku ya. Pengantar Studi Islam. Bagus. Terjemahan Ustaz Anis Mata. Penerbit Al-Manar. Salah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi di Saudi Arabia, Dr. Ibrahim bin Abdullah Al-Buraitan. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya melakukan perbuatan bid'ah dalam agama akan menambah perpecahan di kalangan umat, karena hal itu merupakan dasar yang menyelisih agama yang kita dilarang mengikutinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini penjelasan beliau ya. Di perpecahan yang terjadi dalam tubuh umat ini karena umat melakukan perbuatan bid'ah. Dasarnya surat Al-An'am ayat 153. Demikian penjelasan Dr. Ibrahim bin Abdullah Al-Buraitan dalam kitab beliau Al-Madkhal li Dirasatil Aqidah ala Madhahib Ahli Sunnah wal Jamaah, pengantar studi Islam. Baik, berikutnya pelaku bid'ah itu adalah orang yang sangat merugi. Orang yang sangat merugi dalam kehidupan ini adalah pelaku bid'ah. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 103-104. Kita baca ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang
bil aksarin. Aksar itu orang yang paling merugi. Aksar. Dia kata khusr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, khusrin itu kerugian orang yang sangat merugi. Aksarin. Ya. Superlatif. Superlatifnya aksarin. Kalau khusr itu apa namanya? Bukan biasa, itu bukan sifat. Itu abstrak noun. Ya. Khusr. Aksarin di superlatif. Orang yang sangat merugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang dhalla sa'yuhum, perbuatan itu sia-sia. Dhalla itu misalnya sia-sia ya, atau sesat. Usahanya sia-sia, sesat dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka mengira bahwa mereka itu telah melakukan perbuatan yang paling baik. Yuhsinun. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itulah perbuatan yang baik. Ya. Orang-orang yang melakukan bid'ah, mereka mengira ini baik banget. Ya, perbuatan ini baik sekali. Amalan yang sangat baik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya, perbuatan yang sangat baik. Padahal dhalla sa'yuhum, sia-sia mereka lakukan. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Ini yang disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang akhsarina a'mala, orang yang paling merugi perbuatannya. Jadi tidak ada orang yang paling merugi, yang lebih rugi daripada orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Ya. Nah, mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Sesungguhnya ayat ini umum, meliputi setiap orang yang beribadah kepada Allah dengan jalan yang tidak diridhoinya. Orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala tapi dengan jalan yang tidak diridhoinya. Ia menyangka bahwa dia telah berbuat benar di dalam ibadah tersebut, padahal dia telah berbuat salah dan amalan yang tertolak. Dan amalan yang tertolak adalah amalan bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis terdapat dalam kitab Al-Arba'un. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa rad, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat lain, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Man ahdasa, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru fi amrina hadza, dalam urusan kami, dalam agama kami ini, ma laisa minhu, padahal dia sama sekali bukan bagian dari agama tersebut, fahuwa rad, maka amalan tersebut tertolak. Ini penjelasan Imam dalam kitab tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya. Baik, kita lihat lagi. Pelaku bid'ah itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan berkata, "Shahibul bid'ah, pelaku bid'ah, tidaklah dia menambah kesungguhan puasa dan sholat kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala." Ya, makin banyak berbuat bid'ah, makin jauh dari Allah. Karena bid'ah adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makin berkurang imannya.